Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya kali ini kita akan melakukan instant review ya. Jadi ini segmen hasil instan. Biasanya segmen hasil instan ini adalah klip dari live. Cuman ya ini saya mau mohon maaf karena internet komputer saya entah kenapa nggak nyambung. Eee, Cuman jam segini, apa namanya, untuk mekaniknya IndiHome tentu nggak bisa datang jam segini gitu ya. Jadi tadi akhirnya live-nya juga pakai handphone dan apa ya, kualitasnya mungkin nggak karuan lah gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi karena tadi nggak bisa live dengan baik dan benar lah ya. Jadi live-nya tadi nggak karuan. eh tapi ya yang terpenting kan adalah permainan Arsenalnya. Jadi yang terpenting bukan live saya. Yang terpenting ini tadi adalah permainan Arsenal. Pertama-tama saya mau ngomong bahwa ini masa depan Arsenal cerah ya. Jadi kita kita bisa melihat bagaimana masa depan Arsenal ini cerah dengan tadi pemain-pemain muda kita, Max Dauman, Miles Lewis Kelly, Ethan Nwaneri, lalu Hariman Anus, terus juga yang itu pemain akademi yang kita beli yang masih muda juga ini Incapie, Mosquera. Ya, ini pemain-pemain yang menurut saya akan menjadi pemain-pemain masa depan Arsenal di berapa 4-5 tahun yang akan datang. Ini saya rasa akan menjadi pemain inti Arsenal, yang akan menggantikan generasi yang sekarang gitu ya. Jadi dari saya bahwa masa depan Arsenal ini dengan kita melihat permainan anak-anak ini, saya bisa bilang masa depan Arsenal bagus gitu ya, cerah gitu. Nggak perlu mengkhawatirkan masa depan kita. Lalu untuk permainan Arsenal, iya karena menurut saya sih ini karena apa ya? Mereka ini kan jarang bermain bersama, jadi chemistry-nya belum belum dapat lah ya. Jadi chemistry-nya belum dapat karena ini pemain-pemain ini, anak-anak ini masih masih jarang bermain bersama-sama gitu. Jadi buat saya ini masih masih perlu mereka dikasih waktu bermain bersama-sama sehingga bisa semakin semakin padu gitu. Kalau secara skill individu menurut saya para pemain ini nggak kalah ya. Jadi para pemain lapis kedua kita ini nggak kalah sebenarnya secara skill dengan pemain utama kita, pilihan utama kita itu sebenarnya secara skill nggak kalah. Cuman ya tadi yang saya bilang bahwa mereka ini kan hampir nggak pernah, bukan malah kayaknya ini mungkin baru malam ini kan mereka ini bermain benar-benar bermain bersama-sama gitu ya. Apalagi kayak Max Dauman, Incapie, terus ya Mosquera sih udah beberapa kali main tim inti tapi kan bukan bersama-sama orang-orang ini. Ethan Nwaneri juga yang musim ini agak jarang dapet waktu bermain gitu ya. Ya buat saya intinya bahwa ini cuman kurang kurang chemistry aja gitu loh ya. Tadi bahkan kita lihat untuk kayak Max Dauman dan Ben White ya. Max Dauman dan Ben White itu perlu waktu di tengah lapangan untuk mereka bisa saling paham untuk gimana passing-passingnya gitu ya. Baru di menit berapa tadi? Mungkin sekitar menit 50-an tadi ya, mereka baru ngeklik gitu loh antara Max Dauman dan Ben White. eh Lalu apalagi? Untuk pasangan Mosquera dan Incapie, ini menurut saya pasangan yang luar biasa juga. Tolong Bang Arteta ini Mosquera dan Incapie dikasih waktu lebih ya untuk apa namanya? Untuk bisa bermain bersama sehingga chemistry-nya ini bisa lebih dapat lah untuk Mosquera dan Incapie ini. Sebentar, saya sini sambil mau lihat juga untuk hasil dari apa namanya pertandingan lain ya. Ini ke Arsenal 2-0 Brighton, Liverpool 0-3 Crystal Palace, Swansea 1-3 Manchester City, Wolves 3-4 Chelsea. Ini tadi Wolves kalau saya ngelihat skornya ya, ini kayaknya pertandingan yang seru nih ya. Pertama Wolves ketinggalan 0-3 terus ngejar 2-3,
Terus akhirnya Chelsea bisa unggul 2-4, Wolves ngurangin lagi 3-4 gitu ya. Sayang sekali Wolves tidak bisa menyamakan 4 sama ya. Tapi itu untuk hasil dari pertandingan lain. Terus apa lagi? Tadi selain pemain apa ya, pemain-pemain apa untuk Mosquera Incapie, iya, saya rasa sih intinya adalah pokoknya untuk para pemain muda ini cuman butuh waktu gitu ya untuk bermain bersama, untuk mereka bisa saling apa ya, saling saling ngejel aja lah. Jadi untuk bisa saling padu butuh waktu bermain bersama aja. Karena tadi saya bilang secara skill mereka nggak kalah gitu. Di babak kita ngomong untuk pertandingan babak pertama, eh sebenarnya kalau kita lihat secara penguasaan pertandingan tadi, kalau saya ngelihat secara kasat mata doang, ini penguasaan pertandingan tadi kualitas permainan itu lebih banyak pada Brighton. Cuman Brighton ini tadi ada beberapa kesempatan ya yang menurut saya itu seharusnya mereka bisa manfaatkan jadi gol, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan dan itu yang merugikan mereka ya. Jadi ini benar-benar merugikan eh, apa untuk Brighton, bahwa ada tadi satu kesempatan, saya lupa sih nama pemainnya siapa tadi, kesempatan emas banget, dia udah one on one sama Kepa, tapi Kepa tadi lebih cekatan, akhirnya bolanya itu meleset gitu kan keluar, tapi itu tadi kesempatan emas banget sebenarnya yang harusnya bisa jadi gol pertama di pertandingan ini dan bisa membuat Arsenal ketinggalan. Dan kalau Arsenal udah ketinggalan mungkin akan sangat sulit kalau Brighton lalu bermain tertutup gitu ya. Jadi ya ini menurut saya adalah satu hal yang ada keberuntungan juga, bahwa di situ tadi ujung tombaknya Brighton ini ya nggak terlalu oke lah ya. Tapi pada saat yang sama tadi juga Kepa melakukan beberapa penyelamatan penting ya, yang menurut saya juga menunjukkan kualitasnya Kepa lah ya. Jadi buat saya ini kiper cadangan kita aman juga lah gitu. Di sini saya mau lihat statistiknya. Secara statistik ini untuk momentum, jadi untuk field tiltnya sebenarnya kalau saya bilang sih Arsenal unggul tipis doang ya secara secara penguasaan pertandingan. Dan tadi yang saya bilang kualitasnya di babak pertama justru malah kelihatannya kayaknya kualitas serangannya babak pertama itu lebih berbahaya Brighton gitu. Arsenal tadi babak pertama nggak terlalu bisa menciptakan peluang lah. Secara statistik, sebentar saya buka statistiknya dulu. Ini iya benar kan, secara statistik ini lebih lebih bagus Brighton ya. XG-nya 1,6 dibandingkan Arsenal yang 1,2. Tendangan ke arah gawang ini 18 dengan 3 yang on target dan 3 big chances ya. Dan 3-3 big chances ini mereka terbuang sia-sia. Ini secara statistik berarti artinya memang benar tadi bahwa kalau kita lihat kasat mata kualitas Brighton itu memang lebih bagus gitu ya, tapi mereka dikecewakan oleh hasil akhir gitu. Dan tapi tetap ini kita harus kasih acungan jempol kepada para anak-anak muda kita, bahwa dengan tadi serangan yang cukup bagus ini mereka tetap bisa melakukan pertahanan yang sangat solid sehingga kita bisa clean sheet lagi nih. Ini clean sheet bulan ini, bulan Oktober ini kita sama sekali nggak kebobolan gol berarti ya. Jadi ini dengan pertandingan ini Oktober kita sama sekali tidak kebobolan, sama apa, jadi benar-benar nol gol gitu ya ke gawang Arsenal gitu. Jadi ini pertandingan yang luar biasa sih menurut saya. Dan yang terakhir saya mau ngomong ini sebelum saya tutup, untuk ini adalah mana nih gol set piece-nya? Katanya set piece FC. Kok nggak ada gol set piece-nya hari ini? Kok gol apa open play semua nih? Apa-apaan nih? Set piece FC masa nggak ada gol set piece-nya hari ini? Kecewa saya, kecewa. Kecewa saya hari ini nggak ada gol set piece sama sekali ya. Saya rasa juga banyak dari pundit-pundit dan media akan sangat kecewa hari ini Arsenal tidak ada
goal set piece. Jadi artinya tidak ada yang bisa digunakan untuk menyerang Arsenal nih. Set piece FC gitu kan. Set piece FC mana nih goal set piece-nya? Mengecewakan ini. Saya sangat kecewa hari ini kita tidak ada goal set piece gitu ya. Jadi ya itulah buat saya bahwa pertandingan ini bisa dibilang negatifnya pertandingan hari ini adalah kita tidak ada goal set piece. Gimana ini? Ya gitu. Jadi buat saya ini pertandingan apa ya, untuk hari ini adalah pertandingan yang oke lah. Sekali lagi untuk para pemain muda kita tinggal butuh mereka dikasih waktu permainan dan untuk bermain bersama. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Sekali lagi saya minta maaf live kita hari ini terganggu dengan internet tadi ya. Yang ya kayaknya lain kali harus apa ya, harus ada cadangannya juga nih, karena ini tadi ya intinya saya minta maaf lah untuk internet dari IndiHome saya terputus hari ini gitu ya. Oke, gitu dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.